Kejadiannya itu bermula dari peneguran mahasiswa di kelas. Di saat dia belajar ada guru, dia menegurnya dengan tidak sopan dan tidak hormat kepada saya dengan meneriakkan kata yang tidak pantas di saat dia belajar. Kemudian saya masuk ke kelas, saya tanyakan siapa yang memanggil saya seperti itu. Dia langsung menantang saya, katanya seperti itu. Akhirnya saya refleks satu kali menampar muka dia. Nah, itulah kejadiannya awal. Setelah itu berlanjut sampai dengan istirahat. Dia menantang saya kembali, anak tersebut. Setelah itu bergulir sampai dengan jam 1, jam 2, sampai dengan jam 4. Kejadian itu lebih kurang. Dan terjadi mediasi sebelum ada pengeroyokan terhadap saya. Saya sudah berusaha tenang pada saat itu. Saya masih berada di dalam kantor dengan ada CCTV sebagai pembuktian. Saya juga merekam peneriakan mereka kepada saya. Kemudian pada saat mediasi saya mengajukan kepada mereka apa yang mereka inginkan, dan mereka meminta maaf untuk hal yang tidak saya lakukan. Kemudian saya membeli alternatif kepada mereka. Satu, membuat petisi kalau seandainya mereka tidak menginginkan saya lagi untuk mengajar di sana, atau kedua, mereka mengubah perangai mereka menjadi lebih baik lagi dari yang sekarang. Terus kronologi sampai ada keluar setelah mediasi di lapangan itu, saya menyampaikan itu, saya diajak komite masuk ke ruang kantor. Di saat itulah terjadi pengeroyokan oleh anak kelas 1, kelas 2, kelas 3. Ada videonya, ini sudah viral mungkin. Kemudian juga setelah itu di masa saya tenang di dalam itu pengeroyokan, tetap terjadi hal-hal yang ricuh. Halo Sobat Info Dong, selamat datang di channel yang nggak cuma kasih info, tapi juga ngajak kamu mikir kritis bareng. Dunia pendidikan kita kembali diuji, bukan oleh soal ujian, bukan pula oleh kurikulum, melainkan oleh krisis etika dan relasi antara guru dan murid. Sebuah peristiwa yang seharusnya tidak pernah terjadi, justru terjadi di lingkungan sekolah, tempat yang semestinya aman, mendidik, dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral. SMK Negeri 3 Tanjung Jabung Timur, Jambi. Pada Selasa, 13 Januari 2026, publik dikejutkan oleh kabar memilukan. Seorang guru bernama Agus Saputra dilaporkan menjadi korban pengeroyokan oleh sejumlah siswanya sendiri di lingkungan sekolah saat jam pelajaran berlangsung. Peristiwa ini bukan hanya meninggalkan luka fisik, tetapi juga luka batin bagi dunia pendidikan Indonesia. Insiden ini bermula dari hal yang tampak sepele. Saat melintas di depan sebuah kelas, Agus mendengar teriakan bernada tidak sopan dari dalam ruangan. Sebagai seorang pendidik, ia merasa perlu menegur. Namun ketika ditegur dan dikonfirmasi langsung ke dalam kelas, siswa yang bersangkutan tidak menunjukkan penyesalan. Justru sebaliknya, ia menantang sang guru. Di momen itulah, Agus mengakui dirinya kehilangan kendali. Secara refleks, ia menampar siswa tersebut, yang menurut pengakuannya dilakukan sebagai bentuk pendidikan moral. Keputusan yang keliru? Mungkin iya. Namun apakah itu bisa dibenarkan menjadi pemicu kekerasan massal? Itu pertanyaan besar yang kini menggantung. Versi lain datang dari para siswa. Mereka mengklaim bahwa kemarahan memuncak bukan hanya karena tamparan, tetapi juga karena ucapan Agus yang dianggap menghina dengan menyebut kata miskin. Sementara Agus membantah tudingan tersebut. Ia menyebut ucapannya sebagai bentuk motivasi keras agar siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu tetap menjaga sikap dan tidak bertingkah semaunya di sekolah.
Masalahnya, motivasi dan penghinaan seringkali dipisahkan oleh garis yang sangat tipis. Apa yang dimaksudkan untuk mendidik bisa terasa melukai, dan apa yang dirasa melukai bisa berubah menjadi kemarahan. Pihak sekolah dan komite sempat mencoba melakukan mediasi. Sayangnya, upaya ini tidak membuahkan hasil. Situasi yang seharusnya didinginkan justru semakin panas. Hingga akhirnya, saat Agus berjalan menuju ruang guru setelah pertemuan, ia diserang dan dikeroyok oleh sejumlah murid. Akibatnya, Agus mengalami memar di wajah dan beberapa bagian tubuh. Peristiwa ini terjadi di dalam institusi pendidikan, dan pelakunya adalah mereka yang seharusnya dididik untuk menghormati. Ironis, miris, dan menyedihkan. Pasca kejadian, Agus Saputra melaporkan kasus ini ke Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Ia meminta perlindungan hukum dan berharap ada penyelesaian yang adil, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga demi menjaga marwah dunia pendidikan. Karena jika guru tidak merasa aman di sekolah, lalu di mana lagi tempat mereka mengabdi? Kasus ini adalah alarm keras bagi semua pihak, bahwa kekerasan terhadap guru tidak bisa ditoleransi, bahwa guru juga dituntut profesional, bijak, dan beretika, bahwa sekolah bukan arena adu emosi, tapi ruang belajar nilai. Hormati guru, tapi juga ingatkan guru untuk mendidik dengan empati, karena pendidikan sejati tidak lahir dari rasa takut, melainkan dari rasa saling menghargai. Nah, sekarang giliran kalian nih Sobat Infodong. Gimana menurut kalian? Siapa yang paling bertanggung jawab dalam kasus ini? Guru, siswa, sekolah, atau sistem pendidikan kita sendiri? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, subscribe channel ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan info-info penting lainnya. Karena di sini bukan cuma kasih info, tapi info dong.